Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bisa bersilaturahim lewat media digital yang tentunya selalu berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk kita bersama-sama. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita para umatnya. Pada sore hari ini, Ibu ingin sedikit menjelaskan tentang sebuah kisah. Ketika ada seorang pemuda berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiati aku ya Rasulullah, bisyai'in yanfa'uni Allahu bih, dengan sesuatu yang mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya." Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sabda, "Aksir dzikral maut." Perbanyaklah oleh kamu mengingat kematian. Fa innahu yusallika amma siwahu. Karena itu akan membuatmu lapang dari selainnya. Kemudian yang kedua, alaika bisukri. Fa inna sukra yazidu fin ni'am. Perbanyaklah bersyukur. Karena dengan bersyukur itu akan menambah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan yang ketiga, aksirid doa. Fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Perbanyaklah berdoa karena kamu tidak tahu kapan kamu akan dikabulkan doa itu. Dari kisah yang disampaikan dalam hadis ini, ada 3 pesan yang Rasul ajarkan buat kita umatnya. Yang pertama, banyaklah mengingat mati. Kalau ada pertanyaan, apa manfaatnya mengingat mati? Banyak sekali. Orang yang mengingat mati, dia akan segera dalam bertobat. Dia tidak akan menunda-nunda untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, dengan dia mengingat mati, maka dia akan bersegera dalam melakukan kebaikan. Karena cuma amal solehlah yang akan dia bawa pada saat kematian itu sendiri. Dan yang ketiga, orang yang mengingat kematian ketika dia dalam keadaan kaya akan membuat dia sadar bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak akan menolong dia kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya akan banyak beribadah dia kepada Allah. Dan ketika diingat kematian itu dalam keadaan miskin, maka itu pun akan membuat dia jadi lapang. Kenapa? Karena dia tidak akan ngoyo. Dia tidak akan berkeluh kesah dalam kondisi kemiskinannya. Karena dia akan mengambil pelajaran dari orang-orang yang kaya, mati tidak membawa hartanya.
Bagi seorang pejabat, ketika dia mengingat kematian, dia tidak akan berlaku zolim. Dia tidak akan bersikap curang. Dia tidak akan berkhianat. Kenapa? Karena dia sadar bahwa jabatannya itu akan dimintakan pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah. Tapi dia akan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, membuat undang-undang yang akan membawa kemakmuran untuk rakyatnya. Artinya, ketika orang itu mengingat kematian, maka amal soleh akan terus ditingkatkan. Dan dia akan bersikap juhud terhadap dunia. Di samping memang jelas, mengingat kematian itu menjadi ibadah tersendiri yang bernilai pahala. Yang kedua, wasiat dari baginda Rasulullah adalah kita harus memperbanyak bersyukur. Karena syukur akan membuat nikmat itu semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan kita melihat kecilnya dari nikmat yang diberikan, tapi lihatlah dan perhatikanlah siapa yang memberikan nikmat itu sendiri. Dan yang ketiga, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Karena kita tidak tahu kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang soleh dulu, atau orang tua kita dulu banyak meminta doa dari orang-orang alim, orang-orang yang memang memiliki karomah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang-orang alim, orang-orang soleh, insya Allah lebih cepat dikabulkannya. Begitu pula waktu yang digunakan untuk berdoa, selalu dia perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu doa itu kapan dikabulkan oleh Allah, tapi yakinlah doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting syaratnya berdoa selalu dijaga. Dimulai dari adabnya berdoa. Yang kemudian selain daripada adabnya berdoa, dia juga selalu meminta kepada Allah dengan yakin akan diterima dan dikabulkannya doa itu. Di samping selalu dia melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Insya Allah doa pasti akan dikabulkan. Perbanyaklah berdoa, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Insya Allah dijamin doa itu pasti akan dikabulkan. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih dengan segala perhatian. Mohon maaf dengan semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.